Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan belajar merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, saya akan memberi judul firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu Tuhan hadir ketika orang percaya bersekutu. Nah, saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan pada hari ini di dalam siraman rohani, saya akan men-sharingkan beberapa ilustrasi yang saya saksikan di YouTube, di video, di sosial media tentang penggembalaan, tentang bagaimana cara gembala itu mereka menggembalakan domba-domba mereka. Nah, saudara, kalau kita lihat di media sosial, kita bisa browsing di situ, entah itu di beberapa platform. Kita bisa googling bagaimana para gembala Israel itu menggembalakan domba-domba mereka. Dan yang menarik adalah ketika perkumpulan domba itu ada yang terpisah, maka domba yang terpisah dari kumpulannya itu akan menjadi mangsa yang empuk bagi predator yang ada. Entah itu di mangsa serigala, entah itu di mangsa hewan-hewan buas lain. Nah, hewan yang terpisah dari gerombolannya akan menjadi mangsa yang sangat empuk, menjadi mangsa yang sangat mudah untuk dijatuhkan atau diterkam oleh predator lain. Nah, ini membuktikan bahwa domba itu akan sangat lemah ketika dia terlepas dari perkumpulannya. Nah, saudara, fakta ini bisa menjadi sebuah ilustrasi bagi kita bahwa ketika kita terpisah dari komunitas, ketika kita terpisah dari persekutuan, maka ketika kita tidak pernah menggabungkan diri dalam komsel, kita tidak pernah menggabungkan diri dalam komunitas orang-orang yang mencari Tuhan, ketika kita terpisah dengan kelompok orang-orang percaya, maka kita akan menjadi mangsa yang gampang dihancurkan oleh si jahat atau oleh iblis. Kita akan menjadi target yang gampang bagi dosa untuk merusak hidup kita. Karena itu kita bisa lihat di realitas yang terjadi bahwa orang prosentasenya kebanyakan orang yang gampang jatuh dari dalam dosa adalah orang-orang yang tidak punya komunitas. Adalah orang-orang yang sudah lama tidak mau bersekutu, beribadah dalam komsel maupun dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja, sehingga iblis atau dosa gampang sekali menjatuhkan mereka. Nah, karena itu dengan fakta yang seperti ini, kita harus bentengin diri kita supaya kita itu tidak jadi mangsa yang mudah dijatuhkan. Kita bisa kuat, kita bisa membentengi diri kita supaya kita tidak mudah dijatuhkan oleh iblis. Oleh karena itu kita penting sekali untuk kita berkumpul, bersekutu, supaya kita dibentengi bersama-sama, supaya kita punya banyak bala bantuan, sehingga kita tidak menjadi mangsa yang gampang dijatuhkan oleh iblis. Nah, saudara, karena itu penting sekali orang percaya harus bersekutu bersama. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 2 Alkitab berkata seperti ini. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 2 Alkitab berkata, "Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan Yesus menampakkan diri sebagai berikut." Nah, perhatikan timing ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Alkitab mencatat di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dua orang murid yang lainnya. Nah, saudara, pada waktu itu murid-murid Yesus berkumpul bersama di tepi Danau Tiberias. Mereka bersekutu bersama, mereka berkumpul bersama sebagai murid-murid Yesus. Pada waktu itu Yesus sudah disalib dan kemudian Yesus meninggal dan pulang kepada Bapa dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika murid-murid ini berkumpul, saudara,
Ada Petrus, Thomas, Didimus, Nathanael, Zebedeus, dan murid-murid yang lain. Ketika mereka berkumpul, ketika mereka tidak terpencar-pencar, ketika mereka bersekutu bersama-sama, menariknya Yesus hadir di situ. Nah, saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa ketika orang percaya berkumpul, ketika kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, melainkan kita berkumpul ketika ada komsel, kita berkumpul ketika kita ada kelas-kelas pembekalan, kita berkumpul ketika ada persekutuan doa, kita berkumpul ketika ada ibadah seksi baik di Pegangsaan maupun di TPI yang ada. Saudara perlu tahu sebuah fakta bahwa ketika kita berkumpul, Yesus hadir di situ. Nah, saudara, menarik sekali kalau kita tahu perspektif ini. Saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah menjauhkan diri dari ibadah yang diselenggarakan. Kalau kita tahu fakta ini bahwa ketika murid-murid Yesus berkumpul ada Tuhan di situ. Kalau kita tahu fakta ini ketika kita berkumpul ada Tuhan yang ilahi hadir dalam persekutuan kita. Kalau perspektif kita benar seperti ini, maka kita tidak akan gampang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau komsel-komsel yang ada. Nah, saudara, mari belajar. Faktanya adalah ketika kita berkumpul, Yesus hadir di situ. Bahkan Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul berdoa, Yesus hadir di situ. Dalam ibadah di sinagog orang-orang Yahudi, 2 atau 3 orang merupakan bilangan yang terkecil dari kuota orang yang beribadah. Meskipun yang datang sedikit, meskipun yang datang jumlahnya nggak banyak, saudara, tetapi Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul mencari Tuhan, Yesus hadir di situ. Nah, saudara bisa bayangkan apa jadinya kalau Yesus hadir di sebuah persekutuan. Saya yakin dan percaya ada banjir mujizat di situ. Saya yakin dan percaya ada banjir pemulihan di situ. Saya yakin dan percaya ada banyak hal-hal yang adikodrati, ada banyak mujizat, ada banyak berkat spiritual, ada banyak doa-doa yang dijawab ketika ada Yesus di situ. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena kalau kita jauh dari persekutuan, kita menceraikan diri dari persekutuan yang ada, maka kita akan jadi target yang gampang diruntuhkan oleh iblis. Melainkan sebaliknya, mari kita bersekutu bersama, karena ketika kita berkumpul mencari Tuhan, Yesus hadir di situ. Kalau ada Yesus di situ, ada mujizat, ada jawaban, dan pergumulan kita akan dijawab oleh Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-9, Alkitab berkata seperti ini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Pada waktu itu murid-murid semalam-malaman mencari ikan, gak dapat ikan. Pada waktu itu murid-murid mencari makanan. Tetapi ketika mereka bersekutu bersama-sama, Yesus hadir. Dan ketika Yesus hadir, apa yang terjadi? Kebutuhan para murid membutuhkan roti dan ikan, membutuhkan makanan. Ketika ada Yesus di dalam persekutuan mereka, para murid butuh makanan, para murid butuh berkat. Alkitab berkata, Yesus menyediakan api, di atasnya ada ikan, kemudian ada roti, ada ikan dan roti bakar. Pas sekali dimakan siang ini bisa membangkitkan rasa lapar kita, saudara. Ada ikan, ada roti bakar. Saudara bisa bayangkan ketika Yesus hadir, ketika para murid bersekutu, berkumpul, Yesus hadir di situ, dan apa yang mereka butuhkan semuanya tercukupkan. Saudara percaya nggak percaya, kalau kita tahu prinsip ini, soal makan, minum, pakai, semuanya akan ditambahkan kepada kita kalau saudara setia mencari Tuhan.
Amin, saudara. Karena itu perspektif kita harusnya sesuai dengan firman. Kalau kita bersekutu, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir di situ, mujizat berlimpah. Karena itu Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Tuhan. Maka semuanya yang engkau butuhkan, Tuhan sediakan. Di tengah-tengah kesibukan di kota metropolitan tentunya, di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita, di tengah-tengah minimnya jam tidur kita, di tengah-tengah waktu yang seakan-akan makin hari makin cepat waktu yang kita miliki, bahkan untuk me time pun kita nggak sempat. Tapi saudara, kita harus komitmen untuk kita jangan meninggalkan yang namanya persekutuan. Saya yakin sesibuk apapun saudara, kalau dokter sudah berkata kepada saudara, kamu sakit dan sakitmu itu harus ditreatment dengan baik, kamu harus datang ke rumah sakit tiap hari Senin dan Kamis, kamu harus cek ke dokter, kamu harus minum obat. Meskipun kamu sibuk, saya yakin kalau dokter ngomong begitu, saudara akan menyempatkan waktu untuk berobat, untuk nge-treat tubuh kita supaya kita sehat kembali. Nah, bagaimana dengan spiritualitas kita? Dari Senin sampai Minggu, mari kita cari Tuhan. Di weekdays, kalau ada komsel, kalau ada persekutuan, mari komitmen. Cari Tuhan. Masalahnya bukan waktu yang gak ada, saudara. Tapi masalahnya komitmen kita yang kadang kurang gak ada. Karena itu mari bersama-sama kita bersekutu kembali. Kita semangat lagi, kita cari Tuhan. Karena ketika kita berkumpul mencari Tuhan, ada Tuhan di situ. Dan ketika ada Tuhan di situ, Alkitab berkata, apapun yang engkau inginkan, semua ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya saudara bisa tetap bersekutu, semangat mencari Tuhan, semangat di dalam berkomsel, dan hopefully bisa menumbuhkan banyak komsel di gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dan di TPI-TPI yang ada. Karena ketika kita berkomsel bersama, kita lebih kuat. Ada Tuhan di situ, ada mujizat di situ. Tuhan Yesus memberkati.